Halo semua, selamat datang kembali ke channel YouTube saya. Oke, saat beberapa waktu lalu saya coba cek-cek harga iPhone baru di situs resminya. Saya menemukan harga dari iPhone 13 yang didiskon cukup murah, yaitu di angka 11.999. Nah, hal ini membuat saya cukup tertarik untuk mencoba iPhone ini untuk saya gunakan. Akhirnya setelah berpikir untuk beberapa waktu, saya pun memutuskan untuk membeli unit iPhone 13 ini. Nah, kira-kira bagaimana pengalaman saya selama menggunakan iPhone ini? Ayo ikuti video review saya dari iPhone 13 ini. Oke, pertama dari segi desain, menurut saya desain dari iPhone 13 ini bisa dibilang cukup fresh ya. Ya, walaupun iPhone 13 ini bukanlah produk terbaru dari iPhone, namun bisa dibilang desainnya amat sangat mirip dengan desain dari iPhone 14 yang mana hampir tidak ada perbedaan dari segi desainnya, kecuali dari segi warnanya yang punya beberapa warna khusus yang hanya dimiliki oleh iPhone 14. Selebihnya menurut saya desain iPhone 14 ini masih cukup fresh dan tidak ketinggalan sama sekali. Ditambah lagi bentukan atau pemosisian kamera pada iPhone ini yang dibuat menjadi susunan diagonal seperti ini membuat iPhone 13 ini jadi punya suatu pembeda dengan iPhone seri di bawahnya, dan kebetulan desain ini juga mulai diterapkan di iPhone 13 ini. Untuk segi desain, iPhone 13 ini masih terbilang cukup oke ya. Dan menurut saya pribadi, desain dari iPhone walaupun di setiap generasinya hampir tidak terlalu signifikan untuk perubahannya, namun mampu memberi nilai tersendiri untuk dinikmati. Dan menurut saya secara pribadi, desain iPhone ini sangat keren. Dan walaupun iPhone 13 ini adalah versi yang base modelnya atau versi paling dasarnya, namun kesan mewah dan berkelas tidak ditinggalkan atau dihilangkan dari iPhone 13 ini. Desain yang oke juga semakin dimantapkan berkat build quality yang bisa dibilang sangat oke juga. Frame aluminium dan back cover kaca membuat kesan kokoh dari iPhone ini menjadi sangat terasa saat digenggam. Namun sedikit minus dari back cover kacanya ini adalah gampang tertinggalnya sidik jari saat digunakan tanpa casing. Untuk posisi saat digenggaman, menurut saya iPhone 13 ini tergolong enak dan cukup nyaman ya. Salah satu faktornya adalah bentuk desain yang mengotak pada handphone ini, membuat iPhone 13 ini menjadi terasa lebih pas saat digenggam. Gripnya lebih dapat sehingga tidak gampang terjatuh atau licin saat ada di tangan kita. Kemudian selain desain yang oke, karena secara kelas memang iPhone 13 ini masih bisa digolongkan sebagai produk flagship, membuat sangat banyak pilihan casing dari brand-brand yang cukup ternama yang bisa kita pilih untuk digunakan di iPhone 13 ini, sehingga akan sangat mendukung untuk segi tampilannya. Untuk ukurannya sebenarnya tidak bisa dikatakan terlalu kecil juga ya untuk ukuran dari iPhone 13 ini. Namun karena kembali lagi ke kebiasaan di mana saya biasanya menggunakan handphone-handphone yang mempunyai ukuran yang sedikit lebih besar dari iPhone ini, sehingga membuat saya merasa iPhone 13 ini cukup terasa kecil untuk saya. Namun hal ini tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang minus atau kekurangan dari handphone ini ya. Karena walaupun saya kurang suka dengan ukuran kecilnya ini, saya bahkan masih bisa mendapatkan nilai lebih dari ukuran yang kecil ini. Yaitu iPhone 13 ini masih terasa sangat nyaman saat dioperasikan dengan satu tangan saja. Nah, jadi untuk masalah ukuran ini menurut saya bisa kita selesaikan dengan mudah dengan sedikit adaptasi atau penyesuaian saja ya. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu layar. Untuk sektor layar, iPhone 13 ini sudah menggunakan panel Super Retina XDR OLED dengan bentang luas layarnya sebesar 6,1 inci. Untuk tampilan layarnya ini masih menggunakan notch, namun untuk ukuran notchnya ini
sudah dibuat sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan seri iPhone 12 ya, sehingga membuat cakupan layarnya menjadi lebih luas. Jadi semakin memberi pengalaman yang lebih menyenangkan saat menggunakan iPhone 13 ini, karena mampu menampilkan konten yang sedikit lebih luas juga karena tidak terlalu banyak layar yang terpotong oleh hadirnya notch tersebut. Bicara soal kualitas layar dari iPhone 13 ini menurut saya sudah sangat lebih dari cukup untuk digunakan di sepanjang tahun 2023 ini. Nah, bicara soal kualitas warna yang dihasilkan oleh layar dari iPhone 13 ini menurut saya mampu menampilkan keakuratan warna yang cukup akurat. Jadi menurut saya untuk teman-teman yang mungkin sering menggunakan handphone untuk kegiatan editing, mungkin edit foto ataupun video, saya rasa handphone ini masih sangat cocok untuk digunakan. Dan untuk kebutuhan multimedia pun menurut saya layar iPhone 13 ini masih sangat mampu menampilkan visualisasi dari konten multimedia pada resolusi atau tampilan yang terbaik. Untuk kecerahan layarnya, iPhone 13 ini punya kecerahan yang cukup tinggi yaitu mencapai 1200 nits untuk peak brightness-nya. Jadi bisa dipastikan layar dari iPhone 13 ini masih sangat aman digunakan dalam kondisi pencahayaan mulai dari yang minim hingga sampai pada kondisi yang cukup silau saat berada di luar ruangan. Dari pengalaman saya, layar iPhone 13 ini masih sangat aman untuk digunakan. Layar dari iPhone 13 ini memang belum support refresh rate tinggi ya, masih mentok di 60Hz saja. Namun menurut saya transisi layar dari iPhone 13 ini saat sedang digunakan tergolong cukup smooth dan tidak terasa lemot untuk transisinya sama sekali. Untuk masalah terkait green screen pada layar iPhone 13 ini, menurut saya yang saya coba cari tahu, kebanyakan memang terjadi pada seri Pro ya. Namun ternyata pada base modelnya pun ada yang mengalami. Setelah saya coba cari tahu lebih jauh, untuk yang terkena green screen ini kebanyakan layarnya menggunakan panel di luar panel buatan Samsung dan LG. Nah, si vendor tersebut infonya telah di-cut oleh Apple dan untuk produk-produk yang baru dan telah beredar saat ini harusnya sudah menggunakan layar yang diproduksi oleh Samsung dan LG. Jadi harusnya sudah aman dari potensi green screen ya. Namun untuk info ini masih saya dapatkan dari internet, bukan dari situs resminya Apple. Jadi jika teman-teman ada info lain seputar green screen ini, silahkan share di kolom komentar ya. Oke, jadi sejauh penggunaan saya selama ini dari iPhone 13 ini, layarnya menurut saya tidak ada masalah yang bisa dibilang terlalu signifikan ya. Secara kualitas bisa dibilang layarnya masih top banget, dan yang menurut saya sedikit jadi masalah mungkin hanya dari ukurannya yang bisa dibilang cukup kecil ini. Jadi saya harus melakukan beberapa penyesuaian selama penggunaan bersama iPhone 13 ini. Oke, di poin selanjutnya kita akan bahas kamera dari iPhone 13 ini. Untuk kameranya, iPhone 13 ini menggunakan dua buah lensa pada kamera belakangnya yang beresolusi 12 megapiksel untuk lensa wide-nya, yang juga sudah dilengkapi dengan sensor shift OIS stabilizer. Dan untuk lensa satu laginya beresolusi sama yaitu 12 megapiksel juga pada lensa ultra wide-nya. Untuk kualitasnya, kamera iPhone 13 ini menurut saya masih sangat layak untuk mendapatkan 2 jempol alias masih sangat bagus untuk digunakan. Karena secara kualitas kamera dari iPhone 13 ini mampu menghasilkan tangkapan gambar yang cukup stabil di setiap lensanya. Untuk warna yang dihasilkan menurut saya punya ketepatan dan akurasi yang sangat baik. Dan seperti khas kamera-kamera iPhone lainnya, warna yang dihasilkan dari tangkapan kamera iPhone 13 ini arahnya lebih ke natural ya. Jadi hasil gambarnya akan sangat bagus namun tidak terkesan alay atau berlebihan untuk tone warnanya. Kemudian untuk ketajaman detailnya pun juga sangat bagus. Untuk hasil videonya, kamera iPhone 13 ini mampu menghasilkan perekaman video dengan detail yang tidak kalah tajam dan pastinya sangat stabil untuk hasil videonya.
Nah, untuk resolusi videonya sendiri, kamera iPhone 13 ini mampu merekam sampai di resolusi 4K di 60 fps, baik dari kamera belakang maupun kamera depannya. Untuk pengalaman penggunaan saya dari kamera iPhone 13 ini, menurut saya tidak ada komplain ya. Semua mampu ditampilkan dengan sangat baik untuk sekelas kamera sebuah smartphone. Bahkan menurut saya, kamera iPhone 13 ini masih sangat terrekomen untuk teman-teman yang mungkin sering membuat konten-konten dengan menggunakan kamera handphone. Dan mungkin teman-teman yang punya budget untuk iPhone 13 ini, saya rasa tidak perlu ragu untuk membeli iPhone 13 ini. Karena menurut saya secara kualitas hasil kameranya pun masih sangat bagus. Nah, ini hasil perekaman video dari kamera belakangnya di resolusi yang sama di HD 60 fps. Ini saya ambil sambil jalan juga. Untuk stabilisasinya bagus ya. Stabilisasi bagus. Di bawah trik juga masih bisa menyesuaikan. Oke. Ini hasil perekaman dari iPhone 13 di resolusi HD di 60 fps. Ini saya ambil sambil jalan. Nah, untuk stabilisasinya bagaimana teman-teman bisa nilai sendiri ya. Untuk warna dan kecerahan dan dynamic range-nya jelas masih sangat oke. Oke, terakhir yang akan kita bahas dari iPhone ini adalah performa. Dan untuk performanya, iPhone 13 ini ditenagai oleh chipset A15 Bionic yang secara performa masih sangat lembut untuk digunakan di sepanjang tahun 2023 ini. Bahkan chipset Apple Bionic A15 ini adalah chipset yang sama dengan yang digunakan oleh iPhone 14 yang base model. Oleh sebab itu, saya dengan sangat yakin bisa bilang performa chipset ini masih sangat ngacir untuk digunakan di sepanjang tahun 2023 ini. Untuk pengalaman penggunaan, saya rasa belum ada kendala sama sekali terhadap performa dari handphone ini. Rasanya semua kegiatan saya pada handphone ini masih bisa dengan lancar dijalankan oleh iPhone 13 ini. Mulai dari kegiatan yang sifatnya produktif seperti membuat konten video atau editing, sampai ke penggunaan casual sehari-hari seperti browsing-browsing internet dan berscroll-scroll ria di sosial media. Rasanya tidak ada kendala yang ditemukan. Nah, untuk performa gamenya, saya rasa juga masih aman ya. Di sini saya coba bermain game yang levelnya menengah, yaitu PUBG Mobile. Game ini masih dengan sangat lancar bisa dijalankan pada iPhone 13 ini. Tidak terasa ada kendala atau terjadi frame drop yang terlalu signifikan selama memainkan game. Secara visualisasi grafik, yang ditampilkan juga pastinya masih sangat oke. Sehingga bisa dipastikan performa iPhone 13 ini masih sangat nendang untuk digunakan di sepanjang tahun 2023 ini. Untuk game yang lain saya belum sempat coba ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman dari memainkan game lain pada perangkat ini, bisa share pengalamannya di kolom komentar ya. Nah, untuk masalah suhu, jujur selama bermain game dengan iPhone 13 ini, dalam waktu yang cukup panjang akan sedikit terjadi kenaikan suhu. Namun menurut saya, level kenaikan suhunya masih bisa dibilang cukup masuk akal dan tidak terlalu membuat tidak nyaman saat digunakan. Dan untuk pengaruh ke performanya juga menurut saya tidak terlalu terasa. Secara keseluruhan, performa dari iPhone 13 ini masih sangat memuaskan menurut saya. Dan jujur pengalaman saya sebagai orang yang baru punya iPhone 13 di tahun 2023 ini adalah salah satu handphone dengan ukuran compact yang punya performa monster, di mana semua lini dari iPhone 13 ini rasanya cukup memenuhi keinginan saya ataupun kebutuhan saya dari sebuah smartphone. Jadi untuk tahun 2023 ini, teman-teman yang punya rencana untuk membeli atau mengganti iPhone baru
Dan kebetulan iPhone teman-teman sebelumnya ada di bawah seri 13 ini, handphone ini bisa teman-teman jadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan. Tentunya disesuaikan juga dengan budget ya. Nah, bicara soal budget, lagi-lagi iPhone 13 ini bisa memberikan satu nilai lebih. Karena harganya saat ini sudah lumayan turun jauh. Untuk harga saat ini adalah di 12,5 juta untuk kapasitas 128 GB-nya. Bahkan saat saya beli handphone ini di bulan 5 lalu, iPhone 13 ini masih ada di range harga sekitar 11.900.000 atau 12 juta saja. Dan ini menurut saya, untuk ukuran sebuah iPhone baru sudah sangat masuk akal. Bahkan untuk di harganya saat ini di 12,5 juta, sudah sangat worth it untuk kita beli saat ini. Jadi, untuk teman-teman yang punya budget untuk harga si iPhone 13 ini, saya rasa tidak perlu ragu lagi untuk membeli iPhone 13 ini. Oke teman-teman, demikian video review saya dari iPhone 13 ini. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Dan semoga informasi dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel saya dengan mengklik tombol like di video saya dan subscribe jika teman-teman belum. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.